Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sayyidatul Abu Qoriyah Melgis dengan NIM F1E119012. Baiklah, di sini saya akan memberikan tutorial cara penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Manajemen Apotik atau disingkat dengan SIPEN Manapot. Nah, di dalam sistem ini terdapat dua jenis user. Yang pertama, user sebagai admin, dan yang kedua, user sebagai karyawan. Nah, pertama, saya akan memberikan tutorial cara penggunaan sistem jika pengguna masuk sebagai super admin. Kenapa saya katakan super admin? Karena untuk masuk ke dalam halaman admin, pengguna harus masuk dengan username dan password yang khusus. Artinya, tidak semua orang bisa masuk ke dalam halaman admin. Langsung saja kita login. Di sini, kita masuk dengan username admin 1 dan password QWE123QWE. Masuk. Nah, jika kita sudah masuk ke dalam halaman ini, itu artinya kita telah login dengan menggunakan akun admin. Dapat dilihat di sebelah kiri layar, ini merupakan fitur-fitur yang hanya bisa diakses oleh admin saja. Langsung saja kita masuk ke dalam halaman karyawan. Nah, di dalam halaman karyawan ini terdapat 3 fitur. Yang pertama ada tambah data, kemudian ada hapus data, dan ada edit data. Langsung saja, jika pengguna ingin menambah data karyawan, tinggal klik tombol tombol tambah data, kemudian ini ada beberapa kolom yang harus kita isi untuk menambah data karyawan. Nama depan, nama belakang, nomor handphone karyawan, username ini akan diberikan kepada karyawan jika karyawan diterima untuk bekerja di apotik. Jika semua data telah terisi, maka pengguna harus klik simpan data untuk menyimpan data karyawan yang telah ditambahkan. Nah, ini pengguna telah berhasil menginput data karyawan. Nah, ini dia data karyawan yang telah kita tambahkan tadi. Selanjutnya, kita akan mencoba bagaimana jika data karyawan itu diedit. Klik tombol edit data. Di dalam edit data karyawan ini, hanya nama depan, nama belakang, dan nomor handphone yang dapat diedit. Kita coba edit nomor handphone. Jangan lupa klik tombol simpan data agar datanya berhasil diedit. Nah, data telah berhasil diedit. Selanjutnya, kita akan coba jika data karyawan ini tidak digunakan lagi, maka kita bisa menghapus data karyawan tersebut dengan mengklik tombol hapus. Secara otomatis dan secara langsung, data tersebut akan terhapus. Selanjutnya, kita akan pergi ke halaman supplier. Nah, di halaman supplier ini juga terdapat 3 fitur sama seperti halaman karyawan tadi, yaitu ada tambah data supplier, kemudian ada hapus data supplier, kemudian ada edit data supplier. Kita akan mencoba tambah data supplier. Nah, di dalam halaman tambah data supplier ini juga terdapat beberapa kolom atau beberapa data yang harus kita isi untuk menambah data supplier tersebut. Sudah kita isi. Dengan nama barang, komik, kategori barangnya tinggal kita pilih, yaitu obat, alat lab, bahan kimia. Karena nama barangnya komik, maka kita pilih kategori barangnya obat.
email dari supplier, kemudian alamat dari supplier, nomor handphone, dan jumlah barang yang telah dimasukkan oleh supplier. Kita isi 90. Kemudian pengguna bisa memilih pembayaran melalui bank apa dalam melakukan transaksi dengan supplier tersebut. Kita pilih BRI, dan kita pilih debit. Setelah semua data terisi, maka jangan lupa mengklik tombol simpan data agar data supplier tersimpan. Nah, data supplier yang telah kita tambahkan tadi telah tersimpan. Kemudian kita akan mencoba mengedit keterangan pembayaran dan nomor telepon dari supplier. Kita buat bank mandiri, jangan lupa simpan data. Maka data supplier berhasil kita update. Selanjutnya, jika kita coba ingin menghapus data supplier yang telah kita isi tadi, maka kita tinggal mengklik hapus, dan secara otomatis data supplier ini akan terhapus. Nah, supplier 001 telah kita hapus. Kita masuk ke halaman barang. Di dalam halaman barang ini juga terdapat 3 fitur, yakni tambah data, hapus data, dan edit data. Kita akan menambah data barang dari supplier yang barusan kita tambah tadi dengan kode supplier sub 005. Harga barangnya kita buat 120.000 dengan memilih rak nomor 5. Nama barangnya tadi komik. Jangan lupa klik tombol simpan data agar data barang yang kita tambah akan tersimpan. Nah, data barang yang telah kita tambah tadi telah tersimpan, lengkap dengan tanggal masuknya. Kemudian stoknya secara langsung, secara otomatis akan terisi karena kita telah mengisi jumlah barang dari halaman supplier tadi. Kemudian jika kita ingin mengedit, ada kesalahan dalam mengisi data barang tadi. Kita klik edit. Salah rak misalnya. Kita ubah raknya menjadi rak 3. Kita simpan data, maka raknya akan berubah. Kemudian kita akan menghapus barang paracetamol karena suppliernya tadi telah terhapus, jadi kita akan menghapus juga barang dari paracetamol ini. Stoknya juga akan habis. Oke, secara langsung data dari nama barang paracetamol tadi dan kode supplier 001 tadi telah terhapus. Nah, masuk ke halaman penjualan. Kenapa di halaman penjualan ini datanya masih kosong? Karena pada hari ini kita belum melakukan transaksi. Jadi, halaman penjualannya masih kosong. Nah, untuk menambah data halaman penjualan ini, tinggal kita klik tombol tambah data. Kita pilih barang yang akan dilakukan penjualan atau yang akan kita jual, komik. Jumlahnya kita buat 50. Jangan lupa
simpan datanya. Nah, maka pada halaman penjualan telah terisi riwayat nama barang komik telah dilakukan penjualan pada hari ini pada tanggal 15 bulan 12 2020 dengan jumlah barang 50 dan total penjualannya 6 juta. Jika kita ingin menghapus, sama seperti kita menghapus data barang, supplier, dan karyawan tadi. Apakah pada halaman penjualan ini tidak ada pengaruh dengan halaman barang? Tentu saja ada. Karena tadi kita telah melakukan penjualan pada komik dengan jumlah barang 50, maka stok yang ada pada halaman barang akan berkurang menjadi 40. Oke. Oh iya, di dalam halaman penjualan ini tidak terdapat fitur edit. Hanya terdapat fitur tambah data dan hapus data. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam halaman laporan. Nah, halaman laporan ini kan bertujuannya untuk melihat laporan yang telah laporan transaksi yang telah terjadi pada bulan Desember. Kenapa saya katakan pada bulan Desember? Karena laporan ini dihitung per bulan, bukan per tahun. Jika kita ingin melihat transaksi yang telah dilakukan pada bulan Desember, kita tinggal mengklik tanda panah atau kolom dari pilih bulan ini, bulan Desember, jangan lupa tahunnya, tahun 2020. Klik cari, maka akan keluar semua laporan, semua data penjualan yang telah dilakukan pada bulan Desember. Sekaligus dengan total pemasukannya. Nah, pada bulan Desember, itu pemasukan dari apotiknya sebesar 69.912.500. Namun, jika kita klik bulannya Desember, tapi tahunnya berbeda, tahun 2019, maka halaman laporannya akan kosong. Karena pada bulan Desember 2019 itu kita belum melakukan transaksi penjualan ataupun transaksi masuk barang. Nah, itulah fitur-fitur yang ada pada halaman admin jika pengguna masuk sebagai admin. Selanjutnya, kita akan keluar dari halaman admin dengan mengklik tombol logout pada sudut kanan atas. Kita telah keluar dari halaman admin dan kita bisa login kembali jika ingin masuk ke dalam halaman admin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.